Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Yang kemarin kita sudah bahas tentang pemuaian zat padat ya. Kemarin kita sudah bahas pemuaian zat padat yaitu pemuaian panjang ya. Dimana pemuaian panjang terdapat rumus seperti ini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pemuaian luas ya dan pemuaian volume. Nah, pemuaian luas dan pemuaian volume ya. Nah, untuk pemuaian luas, zat padat mengalami pemuaian luas jika zat padat tersebut berupa plat tipis ya. Jadi pada plat tipis itu pemuaian terjadi pada arah memanjang dan melebar ya. Jadi untuk luas ini terjadi pemanjangan pada dua arah, yaitu pada arah panjang dan pada arah lebar ya. Nah, kemudian besar pemuaian luas zat padat itu bergantung pada luas zat padat semula, kemudian perubahan suhu yang dialami zat dan koefisien muai luas ya. Jadi sebenarnya sama ya, seperti pemuaian panjang, hanya dia beda nih. Kalau di pemuaian luas itu dipengaruhi oleh luas benda semula yang simbolnya dia A. Luas itu simbolnya A ya. A0 kemudian dipengaruhi oleh koefisien muai luas, yaitu lambangnya di sini beta ya. Kalau di pemuaian panjang kan dia alfa ya. Kalau di luas dia beta, kemudian dipengaruhi juga oleh delta T atau perubahan suhu ya. Nah, itu. Nah, bedanya seperti ini. Besarnya koefisien muai luas pada zat padat itu tergantung pada koefisien muai panjangnya. Jadi yang beda di sini adalah untuk pemuaian luas kan tadi simbol, dimana kalau luas itu A ya, kalau panjang itu L. Nah, kemudian kalau di panjang itu kan dia alfa ya. Tapi kalau di pemuaian luas dia itu koefisien muai luas namanya, yaitu beta. Nah, kalau alfa itu kan dia sudah ada ini ya, sudah ada ketentuannya ya. Nah, untuk beta dia tidak ada ketentuannya, tapi dia punya rumus ya, di mana beta atau koefisien muai luas itu merupakan 2 kali koefisien muai panjang. Jadi beta ini tergantung pada koefisien muai panjang, atau beta itu tergantung pada alfanya. Alfa benda tersebut ya. Nah, jadi beta ini adalah rumusnya 2 dikali alfa ya. Bedanya di situ. Untuk rumus perhitungan itu sama ya. Hanya beda di sini panjang, di sini luas, di sini alfa, di sini beta ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh soal pemuaian luas ya. Nah, jendela di sebuah ruang tamu terbuat dari kaca yang berukuran 40 cm kali 60 cm ya. Nih ya, dari soal aja udah beda luas ya, karena luas berarti ada panjang ada lebar ya. 40 cm dikali 60 cm. Nah, pada pagi hari ruangan tersebut bersuhu 20 derajat Celcius dan pada siang hari bersuhu 30 derajat Celcius. Nah, jika koefisien muai panjang kaca tersebut adalah 9 kali 10 pangkat min 6 ya. Jika koefisien muai panjang, artinya ini adalah alfa ya, yang diketahui adalah alfa. Nah, berapakah pertambahan luas jendela tersebut? Oke, kita mulai menyelesaikan ya. Seperti biasa, kita tulis semua yang diketahui di dalam soal. Diketahui A0 ini adalah luas mula, di mana jendela tersebut yang diketahui hanya ukuran 40 dikali 60, berarti luasnya adalah panjang dikali lebar ya.
Ingat rumus luas persegi ya, panjangnya yaitu panjang dikali lebar, yaitu kita kali 40 dikali 60 cm. Maka luas semula jendela tersebut adalah 2400 cm kuadrat ya. Kemudian seperti biasa, suhu awal, suhu akhir. Suhu awal 20, suhu akhir 30. Kemudian diketahui lagi adalah koefisien muai panjang, di mana koefisien muai panjang ini adalah alfa. Alfanya adalah 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Nah, ya sudah ditulis yang diketahui, maka kita yang ditanya apa di sini? Yang ditanya di sini adalah berapakah pertambahan luas jendela tersebut. Artinya berapakah pertambahan, berarti jendela tersebut bertambah seberapa banyak. Nah, berarti kalau pertanyaannya seperti ini, yang ditanya pertambahannya berapa, maka ini yang ditanya adalah delta A-nya. Yang ditanya itu delta A-nya. Kecuali kalau berapakah luas akhir jendela setelah dipanaskan, nah itu baru yang ditanya adalah AT. Ya. Kalau berapa pertambahan luas, berarti yang ditanya adalah delta A. Delta A. Ya, maka yang ditanya adalah delta A. Nah, oke. Kita lanjut jawab ya. Jawab berarti tadi yang dibutuhkan adalah yang pertama dipengaruhi oleh suhu ya, jelas. Dipengaruhi oleh perubahan suhu. Berarti kita cari dulu delta T-nya. Delta T itu suhu akhir dikurang suhu awal, yaitu 30 dikurang 20, hasilnya adalah 10 derajat Celcius. Ya. Nah, kemudian tadi dipengaruhi oleh koefisien muai luas ya, koefisien muai luas atau beta. Nih, beta ya. Rumusnya koefisien muai luas atau beta. Di mana kalau di soal itu yang diketahui pasti koefisien muai panjang. Semua mau luas mau volume, yang diketahui pasti koefisien muai panjang, yaitu 9 kali 10 pangkat min 6 ini ya. Nah, berarti untuk mencari betanya bagaimana? Untuk mencari beta itu rumusnya adalah 2 dikali alfa ya. Maka 2 dikali 9 kali 10 pangkat min 6. Yang dikalikan hanya depannya saja. 10 pangkat min 6-nya ngikut aja ya, tidak perlu dikalikan dulu. Berarti 2 kali 9 adalah 18. Nah, 10 pangkat min 6 yang ngikut. Berarti 2 kali 9 18 kali 10 pangkat min 6. Ini adalah beta. Ya, koefisien muai luas. Nah, setelah delta T sudah ditemukan, kemudian beta juga sudah dicari, berarti kita tinggal menghitung delta A-nya. Ya. Di mana rumus delta A atau pertambahan luas itu adalah luas semula atau A0 dikali koefisien muai luas atau beta dikali delta T atau perubahan suhu. Ya, luas semula 2400, masukin 2400 dikali betanya 18 kali 10 pangkat min 6 ya. Kemudian delta T-nya adalah 10 derajat. Maka kita kalikan 2400 kita kalikan dengan 18, kita kalikan dengan 10, hasilnya adalah 432.000. 10 pangkat min 6-nya kita turunkan kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita kali 432.000 kita kalikan dengan 10 pangkat min 6 ya. Jadi kita taruh koma di sini paling belakang. Min 6 itu artinya komanya maju sebanyak 6 kali. Koma maju ke depan sebanyak 6 kali. Kalau dia min 6, berarti koma maju sebanyak 6 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti komanya ini ada di depan, pas di depan 4. Berarti taruh 0 di depan 4 sini 1. Karena komanya pas di depan 4. 0. Berarti A delta A atau pertambahan luas adalah 0,432. Kalau di belakang sini banyak 0 ya, ini nggak perlu ditulis ya. Jadi cukup 0,432 cm kuadrat. Ini adalah delta A-nya. Ini adalah delta A ya. Nah, seperti itu untuk
pemuaian luas. Ya. Nah, tadi setelah kita bahas tentang pemuaian luas, ya, berikut dengan contoh soalnya, kita lanjut ke pemuaian volume, ya. Pemuaian volume. Nah, pemuaian volume atau kita sebut dengan pemuaian ruang, ya, itu pada zat padat terjadi pada 3 arah. Kalau tadi luas pada 2 arah, yaitu memanjang dan melebar, kalau volume terjadi pada 3 arah, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, ya. Seperti rumus volume pada biasanya alas kali panjang ya, alas kali lebar kali tinggi, yaitu ya. Nah, jadi oleh karena itu pemuaian volume sama dipengaruhinya oleh volume mula-mula, kemudian dipengaruhi oleh perubahan suhu, ya. Volume mula-mula, perubahan suhu, atau dan koefisien muai volume, atau di sini dia seperti huruf Y, ya, tapi bukan Y, ini dibacanya gamma, ya. Jadi koefisien muai panjang itu alfa, koefisien muai luas itu beta, koefisien muai volume itu adalah gamma. Ya, ini delta T, ini bukan delta V, ini delta T, ya. Salah rumusnya. Ya, jadi perubahan volume dipengaruhi volume awal dan dipengaruhi oleh koefisien muai volume atau gamma, dan dipengaruhi oleh perubahan suhu, ya. Nah, di mana untuk gamma sendiri, ya, ini gamma sendiri atau koefisien muai volume itu rumusnya adalah 3 dikali alfa. Jadi mau luas atau volume itu sama-sama yang diketahui adalah si alfanya, koefisien muai panjangnya, ya. Pasti di soal yang diketahui adalah koefisien muai panjangnya, ya, yaitu alfa yang sudah ada di tabel ini. Nah, makanya ada rumus sendiri untuk beta 2 kalinya alfa. Nah, untuk volume atau gamma itu 3 kalinya alfa, ya. Sebenarnya rumusnya itu sama semua cara mengerjakannya, ya, hanya ditingkatkan sedikit. Dari panjang ditingkatin menjadi luas, kemudian ditingkatin menjadi volume. Ya, oke, kita lanjut ke contoh soal yang volume, ya, pemuaian volume. Di sini ada soal tabung berbahan kuningan, ya, di sini jelas ya, tabung berbahan kuningan dengan koefisien muai panjang. Nah, kan diketahui koefisien muai panjang 1,9 kali 10 pangkat 6 yang mempunyai diameter 4 cm dan tinggi 8 cm. Nah, ya. Kemudian mula-mula tabung tersebut bersuhu 30 derajat Celcius dan dipanaskan hingga suhu 230 derajat Celcius. Wow, ya. Nah, berapa pertambahan volume tersebut? Ya, oke. Masih caranya sama, kita tulis diketahuinya. Ada apa saja? Jadi diketahui alfa, ya. Alfa 1,9 kali 10 pangkat 6, tulis 1,9 kali 10 pangkat 6. Kemudian diketahui adalah diameter tabung dan tinggi tabung. Tulis dulu diameter tabung 4 cm, tinggi tabung 8 cm, ya. Kemudian suhu, ya. Suhu awal itu 30, kemudian suhu akhir 230. Berarti kita langsung aja delta T-nya. Delta T adalah suhu akhir kurang suhu awal. Berarti 230 dikurang 30 hasilnya adalah 200 derajat Celcius. Ini adalah delta T-nya. Ya. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa pertambahan volume tabung tersebut. Sama seperti luas tadi, ya. Di contoh soal luas tadi, berapa pertambahan volume. Artinya yang ditanya adalah delta V-nya, ya. Delta V-nya. Pertambahan volumenya, ya, bukan volume akhirnya, ya, gitu. Nah, oke, kita lanjut. Berarti kan di sini tadi dipengaruhi oleh volume semula, ya, volume mula-mula, gamma dan delta T, ya. Nah, berarti volume mula-mulanya kita kan belum tahu volume mula-mulanya.
ya. Volume awalnya kita belum tahu. Yang di sini yang diketahui adalah diameter dan tinggi si tabung. Nah, oke, berarti kita cari dulu volume awal dari si tabung. Rumus volume tabung adalah Pi kali R kuadrat dikali T, ya. Diameter tadi 4 ya. Nah, kalau diameternya 4 atau yang tidak bisa dibagi dengan 7, ya, maka Pi-nya itu kita pakai yang 3,14, ya. Berarti masukin Pi-nya 3,14, kemudian R kuadratnya berarti 2. R itu adalah jari-jari ya. R ini adalah jari-jari. Sedangkan yang diketahui adalah diameter. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Berarti R-nya sama dengan 2 ya. R-nya sama dengan 2. R2. Maka di sini 2 pangkat 2 ya. Kemudian dikali tingginya adalah 8. Maka 3,14 dikali 2 pangkat 2 adalah 4. Dikali 8 hasilnya adalah 100,48 cm kubik. Nah ya, ingat kalau volume satuannya dia kubik. Kalau luas tadi kuadrat ya, pangkat 2. Kalau volume dia cm pangkat 3 atau cm kubik, bahasanya kubik ya. Nah, setelah kalian mengetahui volume awal, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari si gamanya ya. Gamanya ini ya, dimana rumus gamma adalah 3 dikali alfa atau 3 kalinya koefisien muai panjang. Berarti tadi koefisien muai panjangnya adalah 1,9 kali 10 pangkat min 6. Berarti 3 dikali 1,9 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 5,7 kali 10 pangkat min 6 ya. Berarti 3 kali 9 aja. 10 pangkat min 6 nya ngikut. Ya. Baru deh kita masuk ke rumus pertambahan panjangnya, yaitu si delta V-nya ini ya. Kita masuk ke dalam rumus delta V-nya atau pertambahan volume ya, Nah, berarti pertambahan volumenya rumusnya adalah volume awal dikali dengan gamma atau koefisien muai volume, kemudian dikali dengan delta T atau perubahan suhu. Ya. Nah, oke, kita masukin volume awalnya 100,48, gamanya 5,7 kali 10 pangkat 6, delta T-nya adalah 200. Oke, kita kalikan dulu yang depan-depannya ya. 100,48 dikali 5,7 dikali 200 hasilnya adalah 114.547,2 ya. Dikali 10 pangkat 6-nya turun, 10 pangkat min 6. Nah, dari sini baru kita kalikan dengan 10 pangkat min 6-nya. Nah, kalau di sini di jawaban ini kan udah ada koma ya, di sini ada koma. Nah, berarti untuk mengalihkan dengan 10 pangkat min 6 ya sudah, kita komanya tetap kita ikutin koma yang sudah ada ya. Kalau komanya udah ada di sini ya, berarti kita mulai dari sini. Dikali 10 pangkat min 6, artinya komanya maju sebanyak 6 kali. Kita maju 1 2 3 4 5 6. Nah ya, berarti nolnya ada di depan 1. Berarti hasilnya adalah 0,114. Ini kita buletin. 547 ini kita buletin jadi 6 ya. Berarti 0 hasilnya adalah, atau delta V-nya adalah 0,1146 cm kubik ya. Ini adalah jawabannya. Ya. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan hari ini ya. Kita bahas 2 ya, ada pemuaian luas dan pemuaian volume. Silakan kalian catat contoh soalnya ya. Kalian ketika sambil mencatat, kalian sambil pahami berulang-ulang ya. Ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Oke. Mungkin cukup untuk penjelasan hari ini. Ustazah mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kata ya. Kepada Allah Ustazah mohon ampun. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.